Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Jawhar Nafisah SPD. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Miftahul Salam, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023, program studi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor peserta 2023514860. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Miftahul Salam. Berikut video praktek pembelajaran saya. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Anak-anak, Ibu akan mengabsen dulu ya. Alif. Terus siapa akan? Ya, Asep. Aulia. Chandra. Dela. Esa. Eva. Melan. Melan sakit. Ya. Muhammad Azkia. Muslim. Terus Nurul. Reva. Reza. Sri. Yudi. Ya anak-anak, bagi yang sekarang kebetulan sedang sakit
sudah membagi ke dalam dua kelompok. Ya, kemarin sudah membagi dalam dua kelompok. Yang satu kelompok A yang masih belum lancar. Nah, kemarin kelompok ada yang belum lancar baca Al-Quran, dan satu lagi yang sudah lancar baca Al-Quran. Nah, bagaimana sekarang? Apakah yang belum lancar sudah lancar? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu bagi kembali dua kelompok dalam satu kelas ini, dibagi dua kelompok. Silakan kalian mencari pasangannya. Yuk. Silakan. Kelompoknya? Ya. Sudah kalian menemukan kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang tugas kalian, ini kelompok A dan ini kelompok B. Kelompok A, silakan identifikasi bacaan tajwidnya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 140. Yang ini yang kelompok B, silahkan tulis atau cari isi kandungannya dari Quran surat Al-Baqarah 148. Silakan mulai dari sekarang. Kelompok ini udah. Oke, siap. Kita presentasikan di depan ya. tajwidnya di sini ada walikulli wijhatun, yaitu ada tajwid idgham bil gunnah di bagian walikulli. Lalu ada wijhatun huwa muwa, yaitu ada idhar di bagian wijhatun. Lalu innallaha dibaca itu tafkhim. Lalu di sini ada syai'in, yaitu haraf madlin.
yaitu yang selanjutnya ada muwaliya. Muwaliya dibaca mad tabi'i, lalu ada syai'in qadir, ada ikhfa, lalu ada al khairat alif lam qamariyah, lalu ada maaf tabu, ada mad tabi'i di bagian tabu, lalu bikumullah dibaca tafkhim. Selanjutnya ada jami'a mad iwad inna, yaitu dibaca gunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwaliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus di sini ada wijhatun. Di sini ada terdapat bacaan idhar. Lalu lanjut lagi, di sini ada
huwa muwaliha. Nah, di sini terdapat mad tabi'i. Lalu fastabiqul khairat. Nah, di sini juga terdapat mad tabi'i. Nah, di sini ada wijhatun, tadi sudah dijelaskan ada idhar. Lalu di sini huwa muwaliha, terdapat bacaan mad tabi'i yang artinya di mana ada alif yang mati setelah huruf ha. Fastabiqul khairat. Nah, di sini di khairat ini ada harap lin, yang dimana harap lin ini ada ya mati setelah bacaan fathah. Nah, di bacaan yang ini ada aina matakunu. Nah, di sini ada mad tabi'i yang itu pada alif mati sama wawu mati. Nah, terus di sini ada aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'an. Nah, di sini ada terdapat bacaan idhar yang dimana ada di sini ada alif dan di sini ada ain yang dibaca jadi idhar. Jadi bunyinya itu seperti jami'an, jadi jelas. Di sini ada innallaha, di inna ini ada gunnah, yaitu gunnah asli yang dimana setiap bertemu gunnah ini harus dibaca inna, jadi mendengung. Langsung kita lanjut di sini. Innallaha dibaca tafkhim di lafaz Allah. Innallaha ala kulli syai'in. Di sini syai'in ada huruf tajwid ikhfa. Nah, lalu innallaha ala kulli syai'in qadir. Di sini tuh ada tafkhim. Nah, ini ada tajwid dari surat Al-Baqarah ayat 148, dan di sini tadi saya sudah menjelaskannya. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan, dan mohon maaf ya bila ada yang salah di bacaan yang saya sebutkan tadi. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwaliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Kandungan surat Al-Baqarah ayat 148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan dimanapun kalian berada. Maka Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sikap apa saja yang perlu diamalkan dari surat tersebut? Yang pertama, toleransi antar umat beragama. Yang kedua, lebih giat dalam beribadah dan hal yang baik. Yang ketiga, mempercayai adanya hari kiamat. Fastabiqul khairat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Manusia diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan terhadap manusia dan alam sekitarnya. Isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok ini yang telah maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Baqarah ayat 148. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, silakan subscribe channel kita Ngaji Bareng 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat
Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Walikulli, ada idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf waw. Cara bacanya tanwin kasrah dileburkan atau dimasukkan ke huruf waw sambil dengung. Jadi di sini kita tahan dulu bunyinya. Walikulli wij. Ada qalqalah sugro. Karena ada huruf qalqalah yaitu jim yang sukunnya sukun asli dan berada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wijhatun, ada idhar halqi karena ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf H. Cara membacanya, tanwin dhammah dibaca jelas, bunyinya masih bunyi an dan tidak perlu ditahan. Wijhatun huwa muwalli, li matobi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat lamnya. Muwalliha, ha juga mad tabi'i. Karena ada alif sebelumnya fathah, cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Huwa muwalliha fastabiqul. Fastabiqu, ku itu sebetulnya mad tabi'i. Karena ada wawu yang tanpa harokat, wawu itu wawu sukun sebelumnya dhammah di qaf. Apabila kita berhenti di fastabiqu, ku-nya tetap panjang 2 harokat mad tabi'i. Tapi kalau tidak berhenti, wasol, mad tabi'inya gugur, ku-nya dibaca pendek langsung ke lam. Fastabiqul. Kemudian ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu kha. Cara membacanya lam dibaca jelas. Al-khay. Khay. Ada ya sukun sebelumnya fathah namanya huruf lin, dibacanya cukup dilembutkan atau dilunakan saja. Khairat. Ra dibaca tafkhim karena ro berbaris dan barisnya di atas. Jadi bacanya tebal, kita taikan pangkal lidah kita. Kemudian rot, ada mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ra yang berbaris fathah berdiri, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf ta. Maka dibaca panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, asal konsisten dalam sekali bacaan. Nah kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya lebih baik berhenti. Ai. Ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah, dibacanya dilunakan atau dilembutkan. Ainama. Ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, dibacanya panjang 2 harokat. Ainama taku. Ku mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, cara bacanya dipanjangkan kafnya 2 harokat. Takunu. Nu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Takunu ya'ti bikumullah. Lam jalalah dibaca tafkhim karena huruf sebelumnya mim barisnya dhammah, maka bacanya tebal Allah dengan menaikkan pangkal lidah. Ya'ti bikumullah. Alif lamnya alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka cara membacanya alif lam tidak dibaca. Jadi dari mim diidghamkan langsung ke lam jalalah. Allah mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas lam jalalah, dibaca panjang 2 harokat. Ya'ti bikumullahu jami. Mi juga mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, dibaca panjang 2 harokat. Jami'a. Ada mad iwad
karena ada fathah tanwin yang diwaqafkan atau diberhentikan. Maka cara membacanya fathah tanwin diganti fathah saja dan dibaca panjang 2 harokat saja. Jami'a. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya lebih baik berhenti. Inna, ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat. Innallah, lam jalalah dibaca tafkhim karena huruf sebelumnya yaitu nun berbaris di atas, jadi bacanya tebal. Innallah, ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lamnya tidak dibaca, dari nun langsung diidghamkan atau dimasukkan ke Allah. Innallah. Allah mad tabi'i ya, mad tabi'inya lebih lengkapnya mad tabi'i muqaddar. Nah, karena ada fathah berdiri di atas lam jalalah. Jadi ini secara penulisan tidak nampak madnya, tapi selalu dibaca panjang 2 harokat. Innallaha ala. La mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas lam jalalah, cara bacanya 2 harokat. Ini juga sama mad tabi'i muqaddar ya. Ala kulli syai, ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah, dibacanya cukup dilunakan. Syai'in, ada ikhfa ab'ad karena ada tanwin kasrah bertemu huruf qaf, dibacanya samar dan dengung, dengungnya lebih besar. Syai'in qadir, dir mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya ra. Dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, asal konsisten dalam sekali bacaan. Nah, kemudian yang terakhir ro-nya kalau berhenti dibacanya tarqiq. Kenapa tarqiq? Karena ro-nya pasti kita sukunkan dan huruf sebelumnya adalah ya sukun. Jadi kalau huruf kedua terakhirnya ya sukun, huruf sukun dan huruf ya, maka otomatis ro-nya tipis, nggak usah lihat huruf ketiga terakhir. Kecuali kalau huruf kedua terakhirnya itu huruf sukun juga dan bukan huruf ya, nah yang menentukan huruf ketiga terakhir gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan tidak berhenti, ro-nya tafkhim karena barisnya dhammah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai materi kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu video ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu silakan ditulis di kolom komentar video ini apabila ada koreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah anak-anak salah satu contoh video tentang motivasi berkompetisi dalam kebaikan.